Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, kondisi tubuh kita terkadang mengalami penurunan fungsi. Kondisi kesehatan kita terkadang tidak selalu prima. Hal itu dikarenakan banyak faktor makanan, faktor cuaca, faktor lingkungan, ya, faktor mental, dan lain sebagainya. Sehingga ketika berbagai faktor itu menyerang tubuh kita, di saat tubuh kita dalam kondisi yang sedang lemah, maka tentu kita akan bisa terserang penyakit. Sakit itu satu hal yang bentuk respon dari tubuh terhadap adanya sesuatu yang tidak berfungsi normal. Sakit itu menjadi sinyal bagi tubuh kita agar kita melakukan satu introspeksi diri, memperbaiki metabolisme tubuh, memperbaiki berbagai hal yang kita lakukan karena mungkin itu sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karenanya, ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, maka hendaklah dia yang pertama senantiasa bersabar atas bencana atau musibah atau sakit yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Ya. Karena dengan sabar maka kita paham, dengan sabar kita mengerti memang ini adalah satu ketetapan yang telah Allah kehendaki bagi kita. Yang kedua, selain kita sabar, kita tentu harus berikhtiar untuk mengobati sakit kita. Ya, pengobatan bisa dengan cara-cara yang sederhana hingga yang kompleks, dengan pergi ke rumah sakit, dirawat, dan lain sebagainya. Yang semua itu bagian dari ikhtiar untuk mengembalikan metabolisme tubuh yang tadinya rusak, yang tidak sehat menjadi sehat kembali. Ya, jadi ini ikhtiar. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Jadi ikhtiar yang kita lakukan berobat itu sebagai upaya untuk menjemput kesembuhan yang memang Allah berikan kepada manusia. Ya, banyak caranya, tinggal kita ikhtiar bagaimana untuk mewujudkan kesembuhan tersebut. Yang paling penting adalah kita meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Jadi bukan yang menyembuhkan dokter, bukan yang menyembuhkan suster, bukan yang menyembuhkan obat. Ya, itu hanya sebagai wasilah, sarana. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus hati-hati. Ini berkait dengan masalah akidah. Bahwasannya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menyembuhkannya. Jadi kita berikhtiar sesuai dengan perintah Allah, bukan untuk ya justru menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, hendaknya kita melakukan introspeksi diri, ya, perenungan. Boleh jadi sakit-sakit yang menimpa kita ini ya karena perbuatan dosa yang kita kerjakan, karena kelalaian yang kita lakukan, karena kemaksiatan yang kita
amalkan. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami ya, bahwasanya sakit itu terkadang memang karena kita sendiri yang membuatnya. Kita makan makanan yang tidak bergizi, makan makanan yang instan, makan makanan yang tidak bisa hancur di dalam lambung kita. Kita meminum minuman yang bersoda, meminum minuman yang beralkohol ya, meminum minuman sesuatu yang berwarna, yang tidak larut dengan cepat. Nah, ini karena kita sendiri, atau kita mungkin ya kurang istirahat, memaksakan tubuh ya di luar batas kemampuannya dengan nonton TV atau dengan main handphone, main games, YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian menimbulkan dampak di tubuh kita. Ya, jadi terkadang penyakit itu memang kita yang membuat ya. Kita tidak tidur pada waktunya, kita tidak berolahraga, tidak melatih dan mengolah tubuh ini. Padahal seyogianya setiap pekan kita berolahraga 3 kali minimal 40 menit. Ini untuk mendorong jantung kita bisa bekerja dengan baik dan prima, agar tubuh kita terolah fisiknya, persendian kita dan lain sebagainya, otot-ototnya. Nah, inilah yang kadang-kadang karena memang kita malas berolahraga, karena konsumsi makanan minuman yang tidak baik, tidak sehat, mie instan yang banyak, makanan-makanan yang tidak bergizi, junk food dan lain sebagainya ya. Kemudian juga istirahat yang kurang, terlalu banyak begadang, apalagi ditambah dengan merokok ya, dengan vape ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menimbulkan penyakit. Jadi ini yang tentu menjadi bahan renungan kita ya. Setelah itu karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi ketetapan yang harus kita sadari. Boleh jadi karena kelalaian kita, karena perbuatan kita sendiri. Nah, harapannya ketika kita sudah sembuh karena dirawat di rumah sakit, karena berobat, maka berubahlah ya, dirubah perilaku-perilaku itu. Dan yang keempat, pemirsa, sadarilah bahwasanya sakit yang Allah berikan dan timpakan kepada kita itu boleh jadi untuk pembakar dosa-dosa kita ya. Jadi ketika kita ridho, ketika kita ikhlas, ketika kita senantiasa berprasangka baik pada Allah karena sakit yang Allah berikan pada kita, kita tidak mengeluh, tidak mencaci maki, tidak keluar kata-kata kotor, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membakar dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang memang boleh jadi tidak bisa dibakar kecuali melalui sakit ya, sakit panas, sakit radang, sakit persendian. Nah, dengan cara itu Allah bakar dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi sesungguhnya kalau kita melihat dalam perspektif iman takwa, sakit itu satu hal yang boleh jadi jauh lebih baik buat masa depan kita di akhirat. Ya, boleh jadi sehat malah membawa perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, membawa murka pada Allah. Ya, karena kita melakukan hal negatif. Nah, ketika sakit kita jadi teringat, jadi merenung, jadi melakukan perubahan atas sikap perilaku perbuatan kita. Ya, jadi ayo kita senantiasa husnuzon, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ya segala sesuatu yang menimpa kita itu tentu ada hikmah pelajaran yang dapat kita petik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat ya, senantiasa bersyukur akan anugerah yang Allah berikan, dan ketika diberi ujian sakit kita pun tetap bersabar dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sungguh ajaib orang beriman, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika dia diberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik bagi dia. Ketika dia mendapat ujian, dia bersabar dan itu baik bagi dia. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa selamat hidup di dunia ini sehingga dapat masuk ke akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Al-Fakir ya, dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau PON
di Cawang hari Senin 23 September 2024 dalam rangka menjaga orang tua yang sedang dirawat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.